Perkenalkan, nama saya Robert William Mayruhu dengan NIM 22B50503142. Saya dari kelas MTLA Angkatan 22. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang dimana dalam video ini saya akan merangkum beberapa materi dari pertemuan 7 hingga ke 12. Di sini yang materi pertama yang akan kita bahas itu tentang Pancasila sebagai etika politik dan pencegahan anti korupsi. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Etika ini berkaitan dengan berbagai masalah nilai, karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Sifat seseorang dikatakan susila atau bijak apabila ia melakukan kebajikan. Sebaliknya, seseorang dikatakan tidak susila apabila ia melakukan kejahatan. Selanjutnya itu korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Selain itu, masyarakat itu bisa berperan juga dalam pemberantasan korupsi, misalnya dengan beberapa cara yang harus dilakukan, seperti yang pertama itu pantang terlibat tindak pidana korupsi, yang kedua itu berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi harusnya memiliki integritas yang kokoh. Yang ketiga itu melaporkan tindak pidana korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Dan langkah yang kelima itu dengan kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Pemberantasan korupsi yang sudah dijalani oleh KPK, yang pertama itu kepastian hukum, yang kedua itu keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, dan yang keempat kepentingan umum. Selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas adalah Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila memiliki peran yang fundamental dalam pelaksanaan konsep ketatanegaraan Indonesia. Ini tidak terlepas dari Pancasila yang merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, sehingga setiap aturan atau hukum yang dibuat harus memiliki dasar dari Pancasila. Selanjutnya materi ketiga yang akan kita bahas adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial dan pembangunan nasional memiliki arti segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek rohani, jasmani, aspek individu, sosial, dan ketuhanan. Misalnya, tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sila-sila Pancasila. Kelima, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencakup, yang pertama itu mencakup perwujudan keadilan, yang kedua itu keadilan dalam kehidupan sosial, dan yang ketiga cita-cita masyarakat adil dan makmur, dan yang keempat keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang kelima itu cinta akan kemajuan dan pembangunan. Selanjutnya, yang terjadi di Indonesia saat ini sebagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dan penyesuaian dalam penerapan strategi pembangunan. Dalam hubungan ini, tantangan yang dimaksud meliputi yang pertama penerapan otonomi daerah, yang kedua globalisasi informasi, yang ketiga itu netralitas pegawai negeri, yang keempat penerapan multipartai dalam sistem politik, yang kelima perdagangan bebas, dan yang keenam semangat reformasi dengan segala implikasinya. Dan itu tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai paradigma.
Tantangan yang pertama itu adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan regional. Tantangan yang kedua banyaknya kasus korupsi dan praktik nepotisme. Tantangan yang ketiga itu mengalami krisis identitas dan radikalisme. Tantangan yang keempat itu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang Pancasila. Dan tantangan yang kelima itu adanya perubahan global dan kemajuan teknologi yang dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya itu upaya pemerintah dan masyarakat dalam menerapkan Pancasila. Yang pertama itu menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua melakukan pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Yang keempat mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang kelima itu mempromosikan keagamaan dan toleransi sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir itu pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Pancasila memiliki relevansi yang kuat sebagai paradigma pembangunan nasional karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu membangun identitas nasional, mewujudkan persatuan bangsa dan menjaga keberagaman. Prinsip keadilan sosial, keadilan sosial, demokrasi, dan keseimbangan ekonomi dalam Pancasila memberikan landasan untuk pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Selain itu, Pancasila juga berperan penting dalam pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. Dengan menerapkan Pancasila, Indonesia dapat membangun masyarakat yang berkualitas, berkeadilan, dan harmonis, serta mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Selanjutnya materi keempat yang akan kita bahas yaitu wujud konkret dan butir-butir pengamalan Pancasila. Mengenal butir-butir Pancasila merupakan hal yang penting bagi warga negara Indonesia. Asalnya Pancasila merupakan dasar negara yang wajib dipahami nilai dan maknanya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebenarnya tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Untuk memahami lebih lanjut terkait butir-butir Pancasila, lebih dari sekadar bunyi silanya, berikut ini penjelasan makna masing-masing butir Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini itu pengamalannya itu tentang yang pertama itu bangsa Indonesia beragama dan mengamalkan ajaran agamanya dengan adab dan menghormati satu sama lain. Yang kedua itu bangsa Indonesia wajib menyembah Tuhannya dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara leluasa, beradab dan berkeadilan. Yang ketiga, bangsa Indonesia melaksanakan perintah agama dan kepercayaan masing-masing dengan tetap mengedepankan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya itu bangsa Indonesia tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan tertentu dianut oleh warga negaranya. Tiap-tiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Butir-butir sila kedua. Dan yang sila kedua ini dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Butir-butir sila ini atau nilai-nilainya itu yang pertama, Indonesia adalah bagian dari dan bekerja sama dengan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang ingin bergaul dengan bangsa lain dengan saling menghormati nilai nasionalisme dan kearifan lokal bangsa yang tumbuh subur di dunia. Yang ketiga, Indonesia juga bagian dari kemanusiaan universal. Yang keempat, bangsa Indonesia mengaku dan perlakukan manusia sederajat sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimana nilai-nilai dari sila ini yaitu yang pertama, Persatuan Indonesia merupakan sikap kebangsaan yang menghormati perbedaan dan keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia juga mampu menempatkan persatuan serta kesatuan serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang ketiga, warga negara Indonesia juga mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, warga negara Indonesia juga bersedia berkorban untuk kepentingan negara dan bangsanya jika diperlukan. Selanjutnya itu sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai atau butir-butir dari sila ini yaitu yang pertama, negara Indonesia itu bukan negara yang didirikan hanya untuk satu golongan saja, melainkan untuk semua yang bertanah air Indonesia. Kedua, negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Yang ketiga, bangsa Indonesia wajib menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keempat, bangsa Indonesia juga tidak mengenal adanya sistem diktator oleh kelompok atau
pihak mayoritas dan tirani terhadap golongan minoritas. Dan selanjutnya istilah yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir-butir atau nilai-nilai dari Pancasila ini itu yang pertama, Indonesia didirikan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara lahir maupun batinnya. Yang kedua, Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengakui serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dengan mengutamakan prinsip permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat. Yang ketiga, Indonesia wajib menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan penghidupan yang layak, bermartabat, dan berkeadilan. Yang keempat, bangsa Indonesia dalam mengambil keputusan dipimpin oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dalam semangat hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir itu setiap warga negara Indonesia tetap menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat kebebasan dan gaya hidup mewah. Materi kelima yang akan kita bahas adalah Pancasila dalam perkembangan iptek. Kekuatan bangunan ilmu terletak pada sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta prerequisite atau saling mempersyaratkan. Pertama itu pilar ontologi. Pilar ini menyangkut problematika tentang keberadaan atau eksistensi. Pengalaman ontologis dapat memberikan landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritis, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner. Pilar yang kedua itu pilar epistemologi. Pilar ini menyangkut problematika tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses, sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Pengalaman epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita seperti sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan keabsahan disiplin ilmu tertentu, memberikan kerangka acuan metodologis, mengembangkan ilmu, mengembangkan keterampilan proses, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Dan pilar yang ketiga itu pilar aksiologi, berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai seperti etis, moral, dan religius dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengalaman aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan seorang profesional dan ilmuwan. Selanjutnya itu Pancasila dalam perkembangan iptek. Pancasila bukan merupakan ideologi yang kaku dan tertutup, namun justru bersifat reformatif, dinamis, dan antisipatif. Dengan demikian, Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Kemampuan ini sesungguhnya tidak berarti Pancasila itu dapat mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung, tetapi lebih menekan pada kemampuan dalam mengartikulasikan suatu nilai menjadi aktivitas nyata dalam pemecahan masalah yang terjadi. Itu inovasi teknologi canggih.